Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. What did you expect? Apa yang lo harapkan? Terus di terakhirnya ada emoticon ketawa gitu sih, bangke banget. Itu Raja Nainggolan sedang nyindir ya teman-teman. Dia nyindir Federasi Sepak Bola Italia. Si Raja Nainggolan bilang ke Lukaku, apa sih yang lo harapkan dari liga seperti Serie A? Anjir banget nih Raja Nainggolan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Terkait aksi rasisme ke Lukaku, dukungan datang dari berbagai penjuru, terkecuali dari pemain Juve, teman-teman. Circle Juve para bikin opini playing victim, menjauh dari konteks. Pokoknya aneh banget memang. Orang-orang yang ada di circle-nya Juve ini karakternya aneh-aneh lah. Nah, hari ini gue mau cerewetin satu persatu, teman-teman, tanggapan dari insan sepak bola terhadap aksi rasisme ke Lukaku. Tapi sebelumnya gue mau update beberapa kabar terlebih dahulu. Yang pertama dari Rocky, sosok yang bertanggung jawab dalam pemilihan atau penentuan wasit yang memimpin laga di Serie A. Menurut Rocky, keputusan Davide Massa, wasit yang memimpin laga Juve melawan Inter, sudah tepat dengan memberikan kartu kuning kedua kepada Lukaku. Karena dasarnya adalah Lukaku mengucapkan kata-kata provokatif ke penonton. Lukaku mengatakan shut up ke tribun Ultras. Jadi menurut Rocky, teman-teman, kartu kuning Lukaku itu bukan karena selebrasi, tapi karena ucapan yang disampaikan kepada Ultras dianggap provokatif. Aduh, Rocky ada aja pembelaannya. Menurut gue sih ini mengada-ngada banget. Ini janggal banget, teman-teman. Kenapa? Karena ketika Lukaku selebrasi, ketika badannya menghadap ke arah tribun ya, dia kan selebrasi begini terus dianggap ngomong shut up gitu ya. Nah, emangnya wasit bisa denger si Lukaku ngomong shut up? Masalahnya si Davide Massa tuh posisinya sangat jauh loh dari Lukaku, dengan stadion yang penuh dengan gemuruh. Emangnya sekali lagi dia bisa denger Lukaku ngomong shut up? Dan kalau memang toh bener Lukaku ketika selebrasi menghadap ke arah Ultras ngomong shut up, kenapa nggak kartu kuningnya langsung dikasih saat itu juga? Jadi ini kalau gue lihat-lihat prosesnya, ketika Lukaku selesai selebrasi, dia kan balik arah mau ke titik tengah lagi. Nah, di situ terlihat ada Cuadrado sedang provokasi ke Davide Massa. Begitu selesai ngomong ke Davide Massa, Cuadrado jalan nih, cuk ke arah Lukaku. Dia memprovokasi Lukaku. Disinilah akhirnya wasit datang nyamperin Lukaku, Cuadrado, ngasih kartu kuning satu-satu. Tapi masalahnya Lukaku udah kena kartu kuning, jadi ini kartu kuning kedua dan berujung kartu merah. Nah, bangkainya si Cuadrado setelah selesai provokasi Lukaku kena kartu merah, Cuadrado nyamperin Handanovic. Jadilah perdebatan antara Handanovic dengan Cuadrado. Ujung-ujungnya Handanovic kena kartu merah, Cuadrado kena kartu merah. Jadi kalau gue lihat-lihat dari tayangan ulang, dari kerumunan ini yang paling bangke emang Cuadrado. Dia nyamperin Davide Massa, provokasi. Dia nyamperin Lukaku, provokasi. Lukaku kartu kuning, Cuadrado kartu kuning. Lukakunya berujung kartu merah. Begitu selesai si Cuadrado nyamperin Handanovic kartu merah, Cuadrado kartu merah. Jadinya Juventus yang untung. Mereka cuma kartu merah Cuadrado, kita kartu merah 2 orang. Semuanya gara-gara berantem sama Cuadrado. Oh ya teman-teman, di sore hari ini Federasi Sepak Bola Italia sudah membuat keputusan ya terkait insiden keributan di akhir laga Juventus melawan Inter. Keputusan mereka adalah Juventus dihukum 1 laga tanpa penonton di sektor Tribun Selatan. Yang dihukum cuma Tribun Selatannya doang. Ada. Kemudian keputusan lainnya, Cuadrado diskors 3 laga, tapi 3 laganya di Coppa Italia. Ya udahlah ya. Dan denda 10.000 euro. Sedangkan Handanovic diskors 1 laga dan denda 10.000 euro. Lalu untuk Lukaku ternyata skorsnya tidak dihilangkan, tidak diputihkan. Dia tetap kena skor 1 laga tanpa denda. Lalu yang menarik adalah wakil direktur sport kita, Bacin, denda sebesar 20.000 euro. Gue sempat bingung kenapa si Bacin bisa kena denda, tapi ternyata di La Stampa nih ada penjelasannya, dibilangnya bahwa Bacin sempat beberapa kali gestur ingin kontak fisik ke wasit dan ada beberapa ekspresi dia ofensif kepada wasit. Anjir, ada-ada aja ya, sampai manajemen kita ikut emosi turun ke lapangan dan memberikan gestur-gestur ofensif. Berarti emang udah keterlaluan banget kejadian kemarin. Oke deh teman-teman, sekarang gue mau bahas tentang Lukaku. Jadi ceritanya begitu selesai pertandingan Juve melawan Inter, besoknya Lukaku memposting di Instagramnya foto dia ketika selebrasi yang berujung red card dengan caption seperti ini. Sejarah kembali berulang. Sebelumnya terjadi di 2019, lalu terjadi lagi di 2023. Saya berharap Liga benar-benar mengambil langkah serius saat ini, karena permainan yang indah ini seharusnya bisa dinikmati semua orang.
Terima kasih atas pesan-pesan dukungan yang datang. Fuck rasisme. Nah, postingan Instagram Lukaku ini mengundang banyak sekali tanggapan. Ada yang berupa komentar, ada yang berupa reaction love, ada yang reaction tangan begini. Ada banyak banget deh pokoknya yang nanggepin dari pemain-pemain Inter ya, seperti Onana, Dumfries, Materazzi, Ogume, ada dari Mbappe juga, Courtois, Hakimi, Vinicius Junior, bahkan ada dari Dejan Lovren. Salah satu yang menarik adalah komentar dari Patrick Evra. Dia bilang begini, kita semua harus berhenti berpura-pura melawan rasisme. Silence is crime. Ini kalau gue lihat-lihat Evra sedang menyindir teman-teman bahwa selama ini kita tuh cuma pura-pura melawan rasisme, padahal kita tuh cuma diam, dan diam itu hitungannya kriminal. Lalu ada komentar juga dari legenda Inter Yori Djorkaeff. Dia bilang begini, kegelapan tidak bisa menghilangkan kegelapan, hanya teranglah yang bisa melakukannya. Membenci tidak akan bisa menghilangkan kebencian. Cintalah yang bisa menghilangkan kebencian. Tetaplah kuat Romelu Lukaku. Lalu yang paling unik, nah ini yang paling unik sih teman-teman, dari Raja Nainggolan. Dia bangke banget. Dia komentar seperti ini, what did you expect? Apa yang lo harapkan? Terus di terakhirnya ada emoticon ketawa gitu sih, bangke banget. Itu Raja Nainggolan sedang nyindir ya teman-teman. Dia nyindir Federasi Sepak Bola Italia. Si Raja Nainggolan bilang ke Lukaku, apa sih yang lo harapkan dari liga seperti Serie A? Anjir banget di Raja Nainggolan. Kemudian di Twitter ada tanggapan dari Didier Drogba. Dia bilang, ketika talenta dan kekuatan kamu mulai menyakiti mereka, berarti kamu sudah menjadi semakin besar dan semakin hebat. Biarkanlah mereka menunjukkan kebodohan mereka. Wah, luar biasa Didier Drogba. Mbappe juga bikin postingan sendiri nih mendukung Lukaku. Dia bilang begini, 2023 dan tetap saja ada masalah yang sama. Tapi ini bukan berarti kita akan membiarkannya. Saatnya semua orang melawan rasisme. Mantep banget Mbappe. Yang luar biasa teman-teman, dukungan terhadap Lukaku datang juga dari beberapa pemain Milan. Ya karena memang permasalahan ini adalah permasalahan kemanusiaan ya. Jadi bukan soal rivalitas antar klub. Kiper AC Milan, Maignan, dia bilang begini, setiap tahunnya kita mendapatkan hal yang sama. Apa gunanya video yang didapatkan oleh penyelenggara pertandingan kalau tidak digunakan? Mereka memiliki buktinya. Kami meminta penyelenggara untuk sedikit bicara dan banyak bertindak, Tokles Dumor. Lalu ada dari Benacer juga, dia bilang bahwa rasisme tidak mendapatkan tempat di stadion atau dimanapun. Inilah waktunya kita untuk beraksi. Setiap tahun selalu ada permasalahan yang sama dan tanpa perubahan. Kemudian ada pendapat juga dari Leao. Dia mengajak semua orang untuk mengingat bahwa Ibrahimovic pun pernah menjadi korban rasisme. Ibra disebut sebagai Gypsy. Artinya menurut Leao, rasisme itu sudah sering terjadi di Serie A dan banyak sekali korbannya. Lalu ada dukungan juga dari Kevin De Bruyne. Dia merepost statement dari Rock Nation ya, agensinya Lukaku. Ini Kevin De Bruyne berarti berdiri bersama Lukaku melawan rasisme. Nah yang menyebalkan adalah dari sisi Juventus, mereka sampai dengan detik ini belum ada permintaan maaf. Dan dari pemain-pemainnya terlihat banget mereka defensif. Kalau kemarin di sesi konferensi pers gue udah sampaikan di konten sebelumnya juga, Mattia Perin dan Danilo alih-alih mendukung Lukaku ya untuk melawan rasisme, dia malah menyalahkan Lukaku bahwa selebrasinya itu yang menyebabkan provokasi ke penonton sehingga penonton melakukan aksi rasisme. Lalu kemarin malam teman-teman, ini masih baru banget, Fagioli memposting di Twitter, tapi postingannya bukan untuk mendukung Lukaku melawan rasisme, dia malah playing victim teman-teman. Fagioli ngomong begini, Vlahovic juga pernah kena rasisme, tapi tidak ada yang heboh. Seingat gua, Juventus juga pernah promo jersey dengan gaya seperti ini, menyipitkan mata dengan gaya rasis banget. Lalu pernah juga ada aksi rasisme ya ke pemain Juventus, Moise Kean. Tapi saat itu Bonucci bukannya mendukung Kean, bukannya melawan rasisme, dia malah nyalain si Kean. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.